Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abid Rifial Farizki, program studi pendidikan agama Islam kelas 2B dengan NIM 25010160. Baik, di sini saya ingin menceritakan dan sedikit menjelaskan bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyah kedua di Spanyol atau di Andalusia. Pada masa dinasti Umayyah di Andalusia ini, pendidikan itu berkembang besar hingga wilayah itu dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia. Semua bermula ketika Abdurrahman I itu berhasil mendirikan pemerintahan Umayyah kedua di Andalusia pada tahun 756 Masehi. Setelah kekuasaan Umayyah di Damaskus itu runtuh itu. Sejak saat itu, Cordoba itu menjadi berkembang dan menjadi pusat peradaban Islam di barat. Jadi awal mulanya Andalusia hanyalah wilayah biasa yang baru saja mengalami pergantian kekuasaan gitu. Namun perlahan para penguasa Umayyah itu mulai membangun pemerintahan yang stabil. Ketika masa pemerintahan Abdurrahman III itu dimulai, kondisi politik dan ekonomi Andalusia menjadi semakin maju gitu. Terus kota-kota itu berkembang, perdagangan meningkat, dan masyarakat itu hidup lebih makmur. Dalam suasana aman dan stabil itulah pendidikan di Andalusia itu mulai berkembang besar-besaran. Puncak perkembangan pendidikan itu terjadi pada masa pemerintahan Al-Hakam II. Ia itu dikenal sangat mencintai ilmu pengetahuan. Terus diceritakan bahwa ia itu memiliki perpustakaan yang besar dengan ratusan ribu manuskrip dari berbagai ilmu. Terus di sana itu buku-buku dari Yunani, Persia, dan Romawi itu dikumpulkan lalu diterjemahkan dan dipelajari gitu bersama para ilmuwan di sana. Hal ini itu menunjukkan bahwa para penguasa di Andalusia itu tidak menutup diri dari ilmu-ilmu dari luar Islam gitu. Tetapi justru mereka itu menjadikan sebagai sarana membangun peradaban. Pada masa itu pendidikan itu bukan hanya untuk mempelajari agama saja, tapi masyarakat di Andalusia itu percaya bahwa ilmu pengetahuan itu adalah jalan menuju kemajuan. Karena itu selain belajar Al-Quran, terus hadis, mereka juga itu mempelajari filsafat, matematika, astronomi, kedokteran, dan sastra. Hingga di sana itu bahkan mempelajari tentang teknik gitu. Ilmu agama dan ilmu umum itu berkembang beriringan gitu, secara seimbang. Tidak dia lebih menonjolkan ke agama, tidak dia lebih menonjolkan ke umum gitu, dia digabung. Anak-anak juga biasanya mulai belajar di Andalusia itu mulai dari tempat yang disebut kutab. Terus di sana itu mereka diajarkan membaca, terus menulis, menghafal Quran gitu. Dari sinilah pendidikan di masyarakat Andalusia itu dibangun. Kemampuan membaca menjadi suatu yang penting gitu, karena budaya literasi berkembang sangat tinggi di kalangan masyarakat pada waktu itu. Tidak seperti Indonesia yang sekarang, bahkan sarjana yang di Jakarta saja ternyata kalah dengan anak SMP yang di Denmark, sampai segitunya. Sedangkan pada masa itu Andalusia itu sangat menekankan literasi, mengembangkan literasi, terus menjunjung tinggi literasi. Setelah itu, para pelajar itu melanjutkan pendidikan di masjid-masjid besar seperti Masjid Agung Cordoba. Masjid itu bukan hanya mereka itu tidak menjadikan masjid itu cuma sebagai sarana ibadah saja, tapi mereka itu menjadikan masjid itu sebagai pusat pendidikan dan diskusi ilmiah. Jadi di sana itu para guru itu mengajar dengan metode halakoh, yang dimana para murid itu disuruh muter, dia suruh buat lingkaran. Nah nanti gurunya bisa di tengah juga, bisa di salah satu dari lingkaran itu mengajak berdiskusi terus menjelaskan gitu. Kenapa begitu? Karena mereka itu percaya bahwasanya keberkahan itu didapatkan mulai dari penghormatan terhadap guru. Tuh. Baik, selanjutnya suasana belajar di Andalusia itu sangat hidup gitu. Para pelajar itu tidak hanya mendengar dan menghafal, tapi juga berdiskusi, terus berdebat, apalagi saling bertukar pikiran lah intinya gitu. Terus metode munazarah atau debat ilmiah itu membuat siswa itu terbiasa berpikir kritis gitu, serta mereka itu mampu mempertahankan pendapat dengan argumen-argumen yang kuat gitu, dengan alasan-alasan yang logis. Dari sinilah lahir tradisi intelektual yang maju. Tidak seperti di Indonesia kan, sedikit-dikit, semisal dari kecil, semisal kan kita mau berpikir aja, menanyakan sesuatu kepada orang tua itu malah kita dibentak. Wah, kayak gitu biasanya orang tua. Dan selanjutnya di
di sana itu banyak pelajar melakukan rihlah ilmiah, yaitu perjalanan mencari ilmu ke berbagai kota atau berbagai tempat gitu. Mereka itu rela menempuh perjalanan yang jauh hanya untuk belajar kepada guru-guru yang terkenal gitu, atau mereka itu rela itu untuk mencari buku-buku penting gitu. Semangat mencari ilmu yang seperti ini yang membuat perkembangan pendidikan di Andalusia itu semakin cepat. Perpustakaan Cordoba menjadi salah satu pusat ilmu terbesar di dunia pada waktu itu. Orang-orang dari berbagai daerah itu datang untuk membaca, meneliti, dan menerjemahkan buku gitu. Dari tempat inilah ilmu pengetahuan berkembang semakin luas dan menyebar ke berbagai wilayah. Di Andalusia juga terjadi kerjasama antara umat Islam, Kristen, dan Yahudi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Mereka itu berdiskusi dan menerjemahkan karya-karya Yunani ke dalam bahasa Arab, lalu diterjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Pada waktu itu ada kota yang bernama Toledo itu menjadi pusat bahasa atau pusat penerjemah yang sangat terkenal gitu. Di sana itu mereka menerjemahkan buku-buku dari Yunani ke Arab, terus dari Arab ke Latin yang tadi. Hal ini membuktikan bahwa kemajuan ilmu itu dapat tercapai melalui keterbukaan, terus kerjasama antar masyarakat gitu. Karena keterbukaan terhadap itulah Andalusia itu melahirkan banyak ilmuwan besar. Salah satunya adalah Ibnu Rushd yang terkenal dalam bidang filsafat dan pemikiran Aristotelesnya yang menjadi rujukan filsafat-filsafat di Eropa saat ini gitu. Terus ada Al-Zawrawi yang terkenal sebagai ahli bedah pada masa itu. Selain itu juga ada Ibnu Hazm yang berpengaruh dalam bidang hukum dan sastra Islam. Ilmu pengetahuan di Andalusia itu akhirnya menyebar ke Eropa dan memberikan pengaruh besar terhadap lahirnya Renaissance. Banyak universitas di Eropa itu mempelajari karya para ilmuwan Muslim Andalusia. Dengan demikian, pendidikan di Andalusia tidak hanya membawa kemajuan bagi umat Islam di Andalusia saja, tapi juga mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan di dunia secara luas gitu. Namun kejayaan itu tidak berlangsung selamanya. Ketika konflik politik dan perpecahan mulai terjadi, kekuatan pemerintah itu melemah. Sedikit demi sedikit sistem pendidikan itu mengalami kemunduran. Meski begitu, warisan pendidikan Andalusia itu tetap dikenang sebagai salah satu peradaban paling maju dalam sejarah dunia. Karena pendidikan di Andalusia itu sangat mempengaruhi terlahirnya Renaissance atau masa pembaharuan di Eropa. Dari kisah ini, kita dapat memahami bahwa kemajuan pendidikan itu lahir dari beberapa hal penting, seperti stabilitas negara, terus dukungan pemerintah itu terhadap ilmu pengetahuan, terus apalagi budaya literasi yang tinggi, terus kebebasan berpikir atau berpikir kritis, serta keterbukaan terhadap ilmu dari manapun ia datang gitu. Tidak dia milih-milih, semuanya dipelajari tapi tetap disaring mana yang baik bagi umat gitu. Inilah yang menjadikan Andalusia itu mampu mencapai kejayaan besar dalam bidang pendidikan dan peradaban. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.